Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa nu'minu bihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari dan bulan yang sangat mulia ini, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengisi umur dan hidup kita ini dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan juga menerima segala amal kebaikan kita, khususnya di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya, serta umat dimanapun berada yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hanya bisa bertemu lewat media seperti ini, namun ini tidak mengurangi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah. Kita tentunya merasa prihatin dengan kondisi sampai sekarang ini, di mana kita masuk bulan Ramadan sementara kita masih dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita sebagai hamba Allah yang beriman, dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itulah salah satu ucapan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi semuanya itu adalah atas kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang akhlak, bahwa sesungguhnya akhlak itu merupakan refleksi iman. Jadi orang yang beriman tidak bisa lepas dari adanya akhlak. Karena sesungguhnya akhlak itu merupakan hasil dari adanya iman yang ada di dalam hati seseorang. Maka ketika orang itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan memiliki akhlak yang mulia. Akhlak juga merupakan barometer kebaikan seseorang. Jadi kalau ingin melihat orang yang baik, maka bisa dilihat dari bagaimana akhlaknya. Termasuk akhlak itu merupakan amal yang bisa memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin
mendapatkan nanti di akhirat timbangan amal kita berat, maka salah satu cara yang Rasulullah tunjukkan adalah mari kita hidup ini dengan memiliki akhlak yang mulia. Bahkan akhlak merupakan tanda kebaikan seseorang, yaitu orang yang berakhlak itu ditandai dengan dia itu pasti mudah bergaul, dimanapun dia bisa diterima oleh lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, tapa akhlak ini penting dalam hidup kita, agar kita ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan persaudaraan di dunia, sehingga persaudaraan itu yang akan bisa menjadikan sebab atau wasilah kita mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya sudah saya menjelaskan mengenai tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa akhlak kepada Allah itu dengan kita menerima semua berita-berita yang datangnya dari Allah, apakah itu berita yang masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau itu memang berita datang dari Allah dan juga Rasul-Nya, maka harus diterima dengan hati, sepenuh hati, tidak ada keraguan sedikit pun. Lalu yang kedua, akhlak kepada Allah itu adalah kita bisa menerapkan atau mengamalkan segala aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, itu bisa kita jalankan dalam kehidupan, maka itu adalah berakhlak. Yang ketiganya, akhlak kepada Allah itu adalah menerima segala bentuk takdir, qadha-nya, ya, ketentuan-ketentuan dalam hidup yang sudah Allah atur ini dengan sikap as-sabar war ridho, dengan sabar dan ridho, apapun. Ya. Karena hidup ini hanya ada dua, enak tidak enak, hanya itu menurut bahasa kita. Tetapi semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apapun yang sudah Allah ciptakan, Allah tentukan, itu adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu harus menerima. Nah, manusia tidak boleh menolak, tidak boleh bersulah, tidak boleh dia itu putus asa. Apapun dia terima hidup ini, nikmat atau ujian, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang. Maka dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai tentang akhlak kepada makhluk. Ada akhlak kepada Allah, Al-Khaliq, Sang Pencipta, juga ada akhlak terhadap makhluk. Secara umum, akhlak kepada makhluk ini pun juga ada tiga. Yang pertama yaitu kaful adha. Kemudian yang kedua, badlun nada. Lalu yang ketiganya adalah wa talaqatul wajhi. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya. Jadi akhlak yang pertama adalah kaful adha. Artinya orang tidak menyakiti. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak kepada sesama makhluk, yang pertama adalah jangan sampai kita itu menyakiti, baik secara fisik maupun non-fisik. Ya. Menyakiti kalau secara fisik jelas, ya, ataupun juga materi, ya, mengambil haknya, mendolimi dan lain sebagainya. Termasuk menyakiti siapapun, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman saudara kita, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, maka ini jangan sampai. Nah, ini ajaran Islam dalam mendidik umat menjadi umat yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi tidak menyakiti. Kaful adha namanya. Nah,
Tidak boleh kita melakukan kezaliman dengan kita mengambil atau merampas haknya. Ini salah satu jalan dan ajaran yang diajarkan oleh Islam, bagaimana hidup ini agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemerdekaan. Manusia menyelamatkan dirinya, menjauhkan dirinya dari menyakiti kepada siapapun. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang, kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Masya Allah, ini sebuah ajaran yang sangat-sangat mulia. Bagaimana kita hidup ini, ya, kita menahan diri, menjaga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, pesan Allah. Jangan sampai tangan kita ini melakukan kerusakan. Baik itu kerusakan pada diri kita, pada lingkungan kita, kepada orang lain. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan pula kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah membuatnya dengan begitu bagus, begitu indah. Nah, tidak boleh kita melakukan bentuk kerusakan-kerusakan. Ini adalah merupakan akhlak. Jadi menyelamatkan diri kita dari melakukan hal-hal yang merugikan baik diri kita maupun merugikan kepada orang lain. Nah, jangan sampai. Ini yang disebut dengan kaful adha. Kaful adha. Nah, jadi mengosongkan diri atau menolak dari menyakiti. Ya. Menyakiti secara harga diri, seperti contoh menfitnah misalnya. Ini juga dilarang. Jadi tidak hanya menyakiti secara fisik, menyakiti secara materi, termasuk menyakiti secara harga diri dengan difitnah, dijatuhkan, dituduh, itu pun sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ingat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menfitnah orang-orang yang beriman. Alladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Menfitnah orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah akan ancamkan baginya? Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Maka bagi mereka azab berupa neraka jahanam dan api yang menyala-nyala. Wa na'udzubillah. Jadi ini ancaman yang sudah Allah tegaskan secara jelas di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, ya, menyakiti kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hiasi diri kita ini dengan berakhlak, yaitu tidak menyakiti kepada sesama. Bahkan Allah mengajarkan kita, ya, selain berusaha untuk tidak mendolimi, juga dengan kita berdoa. Ya, betapa indahnya doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan ampuni juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yang mereka itu beriman kepadamu ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau tanamkan di dalam hati kami ini rasa benci, rasa mendongkol, rasa marah
lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam rangka untuk membangun sebuah ukhuwah, maka kita harus memiliki akhlak, yaitu dengan kita menghindarkan dan menjauhkan diri kita, jangan sampai kita menyakiti kepada siapapun. Mari kita berusaha untuk memiliki akhlak yang pertama terhadap makhluk ini, tidak menyakiti kepada siapapun dengan bentuk apapun. Tentunya kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama umat manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.